Saya bahkan tidak pernah membayangkannya, tetapi ada orang yang sampai meminum minyak sesendok penuh seperti ini. Sepertinya mereka melakukannya karena menganggapnya sebagai obat. Apakah ada perbedaan antara minyak nabati dan minyak hewani? Apakah minyak nabati itu baik atau buruk? Inilah yang bisa saya jelaskan. Halo para subscriber Nutrisi Cerdas. Saya Dr. Budi Santoso, seorang profesor neurologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Musik energi, apa yang digunakan otot sehari-hari? Saat ini, saya sedang menggunakan energi otot. Mungkin kelihatannya saya tidak banyak bergerak, tetapi saya menggunakan ratusan otot hanya untuk mempertahankan postur tubuh ini. Wajah Anda mungkin terlihat tanpa ekspresi, tetapi sebenarnya Anda menggunakan puluhan otot secara bersamaan. Otot-otot ini terus-menerus membutuhkan energi, kan? Sebagian besar energi ini berasal dari lemak. Ketika Anda berjalan perlahan, sebagian besar yang digunakan adalah lemak. Namun, ketika Anda tiba-tiba berlari, saat itulah glukosa digunakan. Sekitar 70% sumber energi harian kita menggunakan asam lemak dan sisa 30% menggunakan glukosa. Lalu, apakah ada perbedaan antara minyak nabati dan minyak hewani? Banyak orang berpikir secara dikotomis yang keliru, seperti hewani itu buruk, nabati itu baik. Lalu karena ini lemak, jadi tidak baik, tapi minyak tidak apa-apa. Terutama jika ditulis dalam bahasa Inggris oil, itu tidak masalah. Ini adalah pemikiran yang tidak masuk akal. Anda harus menganggap bahwa oil, minyak, dan lemak pada dasarnya adalah kata yang sama secara ilmiah. Mari kita lihat mentega dan margarin sebagai bentuk representatif dari lemak. Kemudian ada minyak goreng, minyak biji anggur, minyak canola, minyak zaitun, dan berbagai jenis minyak lainnya. Semuanya adalah minyak dan lemak. Mengapa mentega atau margarin padat, sedangkan yang lain cair? Itu karena titik lelehnya, yang satu padat, yang lain cair. Minyak yang berwujud cair seperti ini memiliki banyak asam lemak tak jenuh yang membuatnya fleksibel dan tetap dalam bentuk cair. Sebaliknya, jika banyak mengandung asam lemak jenuh, bentuknya menjadi kaku dan menjadi padat. Oleh karena itu, mentega dan margarin kaya akan asam lemak jenuh. Jadi ketika kita makan daging, hewan darat memiliki otot dan struktur yang keras. Untuk mempertahankan bentuk tubuh yang kokoh, diperlukan banyak lemak jenuh. Tubuh kita juga memiliki banyak. Lebih dari separuh tubuh kita terdiri dari lemak jenuh. Hanya dengan begitu, kita bisa melawan gravitasi dan bergerak. Musik. Lalu mengapa asam lemak tak jenuh banyak ditemukan pada makhluk air? Ganggang, makanan laut, dan ikan yang tidak terlalu merasakan efek gravitasi memiliki banyak asam lemak tak jenuh karena mereka harus fleksibel. Untuk hidup di darat, kita harus memiliki banyak lemak yang kokoh, sehingga mau tidak mau kandungan lemak jenuh kita menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, jika Anda menyukai daging sapi dan daging babi, tentu saja Anda akan mengonsumsi banyak lemak jenuh karena mereka adalah hewan darat. Lemak jenuh yang tinggi juga diekstraksi untuk membuat makanan seperti bumbu dalam bentuk lemak murni, yaitu mentega dan margarin. Jadi mentega dan margarin menjadi padat karena kaya akan lemak jenuh. Dan minyak cair seperti ini digunakan karena memiliki banyak lemak tak jenuh. Sebaliknya, sekitar 60% lemak dalam tubuh kita adalah lemak jenuh. Jadi kita juga perlu mengonsumsi lemak jenuh. Anda harus makan banyak lemak jenuh. Tapi kita tidak secara khusus mencari lemak jenuh, bukan? Karena kita suka daging, saat makan daging kita sudah mendapatkan banyak sekali lemak jenuh. Fungsi sel akan berjalan dengan baik hanya jika lemak jenuh dan tak jenuh berada dalam rasio yang tepat. Jadi, Anda harus mengonsumsi asam lemak jenuh dengan baik dan asam lemak tak jenuh juga dengan baik. Namun jika Anda hanya menyukai daging, Anda mungkin hanya akan mengonsumsi asam lemak jenuh dalam jumlah banyak. Jadi kita perlu menyadari pentingnya asam lemak tak jenuh dan menganjurkan untuk makan ikan serta ganggang laut juga. Namun ternyata ada juga banyak minyak nabati yang kaya akan lemak jenuh. Jadi apakah minyak nabati itu baik atau buruk? Begini yang bisa saya jelaskan. Ketika Anda makan, tubuh kita tidak menyerap makanan itu secara utuh. Tubuh memecahnya satu persatu, lalu hanya menyerap nutrisi dalam unit-unit kecil. Jadi, baik Anda mengonsumsi minyak nabati maupun minyak hewani, tubuh kita akan menyerapnya dalam bentuk asam lemak yang telah diurai sepenuhnya. Lantas, mengapa minyak hewani dianggap tidak baik? Untuk memelihara otak kita, sel-sel saraf di otak, otak adalah organ dengan massa jenis rendah seperti air. Fungsi otak sangat interaktif dengan lingkungan sekitarnya, sehingga struktur membran selnya membutuhkan lebih banyak asam lemak tak jenuh dibandingkan sel lain. Musik otak kita memerlukannya. Itulah mengapa kita harus mengonsumsi asam lemak tak jenuh.
kita memakannya demi otak dan saraf. Lalu bagaimana dengan sisanya? Anda bisa menganggap sisanya hampir tidak diperlukan. Ada yang bilang memakannya untuk mengatasi peradangan. Memang ada sebagian efeknya, tetapi itu adalah efek sampingan. Sebenarnya minyak yang masuk ke tubuh kita sangat penting untuk membentuk membran sel, sumber energi dan membran sel. Semua membran sel terbuat dari fosfolipid, bukan? Jika salah satu asam lemak yang membentuk lapisan ganda fosfolipid itu berbentuk asam lemak tak jenuh, secara tiga dimensi ia akan membengkok dan membuat membran sel menjadi fleksibel. Asam lemak jenuh bentuknya lurus, sehingga membuat membran menjadi padat. Karena otak tidak boleh padat, otak selalu menginginkan kadar asam lemak tak jenuh pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, demi otak, Anda harus banyak mengonsumsi asam lemak tak jenuh, dan yang paling representatif adalah omega 3. Jadi, Anda bisa mengonsumsi makanan yang kaya akan omega 3. Omega 3 adalah sesuatu yang sangat penting. Sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak dapat diproduksi oleh manusia. Mengapa vitamin disebut nutrisi esensial? Karena meskipun ada hewan yang bisa memproduksi vitamin, manusia tidak bisa. Asam amino yang tidak bisa kita produksi juga disebut asam amino esensial. Seolah-olah itu berarti, oh ini sangat penting, harus dimakan. Bukan itu artinya. Tubuh kita berevolusi untuk tidak memproduksinya. Mengapa? Karena zat itu sangat mudah didapat dari makanan. Jadi daripada susah payah membuatnya, lebih mudah mendapatkannya dari makanan. Itulah yang menjadi nutrisi esensial. Seperti yang saya sebutkan, omega 3 adalah komponen yang sangat penting di otak, sehingga harus dikonsumsi untuk menjaga fungsi saraf otak. Dan tanpa Anda sadari, Anda sudah banyak mengonsumsinya. Orang Indonesia suka ikan kan? Di dalamnya terkandung sangat banyak lemak tak jenuh. Jadi, jika Anda melihat pola makan sehari-hari, dengan makan sashimi atau ikan bakar seperti ini, Anda sudah mengonsumsi lemak tak jenuh segar dalam jumlah yang luar biasa. Saya bahkan tidak pernah membayangkannya, tetapi ada orang yang sampai meminum minyak sesendok penuh seperti ini. Ini adalah tindakan yang sangat salah secara kebiasaan makan. Baik minyak nabati maupun minyak hewani, keduanya tidak ada bandingannya dengan omega 3 dari asam lemak tak jenuh yang dimiliki oleh ganggang laut atau ikan. Keduanya kan sama-sama tumbuhan darat dan hewan darat. Mereka memiliki cukup banyak lemak jenuh untuk membentuk tubuh mereka sendiri. Tadi saya katakan bahwa komponen yang kaya omega 3 adalah makhluk air. Tidak banyak makhluk darat yang memilikinya. Jadi saya pikir tidak baik bagi Anda untuk sengaja mencari dan mengonsumsi minyak nabati atau hewani dari darat. Bagi orang Indonesia yang suka ikan dan rumput laut, sudah banyak sekali omega 3 yang masuk ke tubuh. Minyak yang digunakan untuk memasak pun sudah mengandung sejumlah lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Jadi, tidak perlu membeda-bedakannya. Tindakan meminum minyak secara terpisah sebenarnya sangat tidak disukai oleh tubuh kita. Tubuh sangat tidak suka jika hanya minyak yang masuk. Kita merasa sesuatu itu lezat ketika lambung kita terbuka dan tidak ada gangguan pencernaan. Jadi tindakan menelan sesendok minyak seperti itu, sepertinya Anda melakukannya karena menganggapnya sebagai obat, padahal itu hanyalah nutrisi. Itu sama sekali bukan obat. Dan mengonsumsi bahan murni karena keyakinan yang salah, sambil menanggung berbagai efek samping adalah sikap yang tidak baik. Salah satu hal yang sering disalahpahami adalah tentang omega 3 dan omega 6. Omega 6 tidak begitu baik untuk tubuh. Di dalam tubuh kita, omega 6 digunakan sebagai mediator peradangan. Meskipun sama-sama asam lemak, tubuh kita memberinya tugas seperti itu. Kau, jadilah mediator peradangan. Jadi, jika terlalu banyak makan omega 6, peradangan kronis akan meningkat. Ini didukung oleh banyak sekali hasil penelitian ilmiah. Ada juga minyak yang kaya akan omega 6. Jadi sebenarnya mengonsumsi banyak omega 6 bukanlah tindakan yang tepat. Tindakan yang paling tepat adalah banyak mengonsumsi omega 3 yang biasa kita sebut DHA dan EPA. Sebenarnya minyak zaitun tidak terlalu tinggi kandungan omega 3-nya. Musik tetapi kandungan omega 6-nya juga tidak tinggi. Kandungan yang baiknya sedikit, yang buruknya juga sedikit. Tertawa. Namun rasio lemak tak jenuhnya lebih tinggi dibandingkan minyak lain. Orang-orang hanya membicarakan kelebihannya saja. Orang yang mengatakan minyak zaitun itu baik akan berkata, bukankah kandungan omega 6-nya rendah? Ya, tapi omega 3-nya juga rendah. Dibandingkan minyak lain, omega 3-nya juga tidak banyak. Jadi sebenarnya, tidak perlu repot-repot mencari minyak zaitun karena alasan ilmiah nutrisinya. Hanya saja, karena minyak lain dikatakan memiliki lebih banyak omega,
6. Anda mungkin berpikir bahwa itu bisa menyebabkan peradangan. Namun menurut saya, rasio omega 3 dan omega 6 pada minyak kedelai atau minyak jagung sudah cukup baik. Dan minyak adalah sesuatu yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan rasa, jadi saya rasa tidak perlu sampai meminum minyaknya secara langsung. Saya pikir ini adalah strategi pemasaran. Jelas sekali ada banyak produsen minyak besar di seluruh dunia. Bagi mereka, industri minyak ini adalah red ocean. Karena ada begitu banyak jenis minyak, mereka harus menonjolkan produk mereka secara pemasaran, sehingga mereka mulai menekankan komponennya dan berbicara kepada Anda tentang lemak tak jenuh, omega 3, dan lain-lain. Jadi, sejujurnya, saya tidak berpikir ini adalah sesuatu yang begitu penting hingga Anda harus terpengaruh. Ada banyak isu kesehatan lain yang jauh lebih penting daripada mengkhawatirkan hal itu. Bentuk tubuh Anda, kondisi berat badan, olahraga, hal-hal seperti itu jauh lebih penting. Jadi, dengan sikap peduli kesehatan yang sama, sebaiknya Anda berolahraga, makan kalori secukupnya, dan jangan terlalu terobsesi pada hal-hal sepele. Ketika kolesterol tinggi, lalu makan omega 3 dan kolesterol turun, beberapa orang membuat kesimpulan yang tidak ilmiah dan tidak logis. Seperti, mungkin minyak baik seperti asam lemak tak jenuh ini pergi ke tempat kolesterol berada dan membersihkannya. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tidak ada yang namanya minyak mengusir kolesterol. Namun, ketika minyak baik seperti omega 3 masuk, kolesterol LDL akan turun dan kolesterol HDL akan sedikit naik. Tapi itu bukan efek langsung. Hati kita memproduksi kolesterol dan juga lemak. Jadi ketika beban pada hati berkurang, hati akan sedikit mengurangi sintesis kolesterol. Jadi, Anda jangan berpikir makan omega 3 untuk menurunkan kolesterol. Memang dokter terkadang memberikan omega 3 kepada pasien yang kolesterolnya benar-benar harus diturunkan, tetapi tidak kunjung turun, namun bukan itu tujuannya. Anda harus tahu bahwa omega 3 diperlukan untuk kesehatan otak dan saraf Anda. Efek nyata omega 3 yang pertama dan paling dominan adalah melancarkan fungsi saraf. Secara sekunder, ia bisa sedikit menurunkan kolesterol dan juga bisa sedikit mengurangi peradangan. Namun, karena efek mengurangi peradangan ini, tiba-tiba orang mengaitkannya dengan mengurangi penyakit jantung dan mengatakan bahwa omega 3 harus dikonsumsi untuk mencegah serangan jantung dan stroke. Namun, hasil penelitian untuk serangan jantung dan stroke cenderung ambigu, sehingga sekarang tidak lagi direkomendasikan. Dikatakan tidak perlu sengaja mencari dan memakannya. Jadi, Anda memakannya bukan untuk kesehatan pembuluh darah, tetapi untuk fungsi otak. Anda harus memikirkan fungsi yang paling penting kan? Kolesterol diperlukan untuk membuat membran sel dan hormon-hormon penting kita, dan kita sudah makan jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Itulah mengapa kita berusaha menguranginya. Tetapi jika sudah sampai aterosklerosis, kita harus menggunakan obat untuk menurunkannya. Omega 3 tidak begitu penting untuk hati atau pembuluh darah, tetapi sangat penting untuk fungsi saraf otak. Namun, kita sudah banyak mengonsumsinya. Jika Anda khawatir dan ingin mengonsumsi suplemen, itu pilihan Anda, tetapi orang Indonesia sudah banyak mengonsumsi omega 3, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Orang-orang di negara barat tidak menyukai rumput laut dan ikan, sehingga asupan mereka sangat kurang. Dan sepertinya fungsi saraf otak mereka bisa jadi tidak sebaik itu. Itulah mengapa secara ilmiah pentingnya omega 3 menjadi sorotan. Dan jika mereka tidak mau makan ikan, maka muncullah produk seperti kami akan membuatkan omega 3 yang diekstrak dari ikan atau krill, jadi makanlah ini saja. Jadi intinya adalah omega 3 tidak bisa kita produksi sendiri, tetapi sangat dibutuhkan karena sangat penting untuk fungsi saraf. Namun kita tidak membutuhkannya sebanyak orang barat. Kita sudah sangat banyak mengonsumsinya. Orang Eropa setidaknya tidak terlalu terpengaruh oleh sirup jagung fruktosa tinggi dibandingkan orang Amerika. Jadi postur tubuh mereka masih lebih baik. Di antara mereka, makanan orang Yunani kemudian diketahui sangat baik untuk kesehatan. Mereka banyak makan yogurt dan salad, dan itu menjadi semacam mitos. Terutama karena mereka banyak mengonsumsi minyak zaitun, muncullah anggapan bahwa pola makan Mediterania itu baik. Tapi menurut saya, pola makan Indonesia itu luar biasa. Hanya saja, kelemahan pola makan kita adalah makanan pedas dan asin. Jika Anda bisa mengontrol dua hal itu saja, saya rasa tidak perlu sampai mencari-cari dan mencoba pola makan Mediterania. Pola makan orang Indonesia sangat kaya akan omega 3, sehingga kita berada di posisi yang sangat menguntungkan dibandingkan negara lain.
Jika Anda mengonsumsi omega 3 sebagai suplemen, biasanya kapsulnya besar sekali, sekitar 1 gram atau 2 gram. Itu minyak murni. Anda mungkin berpikir, bolehkah saya makan minyak sebanyak ini? Tetapi kapasitas cadangan hati kita luar biasa, sehingga bisa menyimpannya untuk waktu yang cukup lama. Sebenarnya, ketika Anda makan omega 3, fungsi otak tidak langsung membaik pada hari itu juga. Butuh waktu bagi hati untuk mengirimkan trigliserida yang mengandung omega 3 itu ke otak. Butuh waktu yang cukup lama. Tapi karena hati menyimpannya untuk waktu yang lama, selama Anda tidak dalam kondisi perlemakan hati fatty liver, Anda bisa menganggap cadangan Anda cukup besar. Jadi, sangat sulit untuk kelebihan dosis omega 3 baik dari suplemen maupun makanan. Namun, mengonsumsi terlalu banyak lemak secara umum, termasuk omega 3 hingga menyebabkan perlemakan hati adalah masalah lain. Jadi, bagi mereka yang sudah mengalami perlemakan hati, terkadang bahkan omega 3 pun harus diwaspadai. Ketika lemak menumpuk, yang pertama terjadi adalah obesitas. Dan obesitas bisa menjadi penyebab berbagai penyakit. Namun, yang sedang banyak menjadi isu akhir-akhir ini adalah perlemakan hati metabolik. Dulu, jika ada masalah pada hati di negara kami Korea, penyebabnya hanya ada dua. Hepatitis virus dan hepatitis karena alkohol. Keduanya pada akhirnya bisa memburuk menjadi sirosis hati dan bahkan kanker hati. Tetapi ada orang yang tidak memiliki kedua penyebab ini, tetapi mengalami hepatitis, sirosis, hingga kanker hati. Siapakah mereka? Inilah yang kemudian diklasifikasikan sebagai orang yang mengalami hepatitis karena faktor metabolik, sekarang ini disebut MASH. Ini adalah peradangan hati akibat perlemakan hati yang disebabkan oleh disfungsi metabolik. Sel-sel hati dipenuhi oleh lemak. Tadi saya sebutkan bahwa hati mengubah energi berlebih menjadi lemak kan? Seharusnya energi berlebih itu dikirim ke lemak subkutan di bawah kulit atau tempat lain. Tapi meskipun dikirim, tubuh kita tidak mau menerimanya sehingga akhirnya lemak menumpuk di hati. Jadi, obesitas dan kebiasaan makan yang salah inilah yang memperburuk kondisi hati Anda. Ada cara pemeriksaan yang sangat mudah untuk melihat kondisi hati, yaitu USG hati. Saya tahu bahwa kebanyakan dari Anda bisa melakukan USG hati dengan biaya yang sangat terjangkau, biasanya termasuk dalam paket medical check-up. Melalui USG hati, Anda bisa mengetahui seberapa banyak lemak yang menumpuk di hati Anda. Jika Anda didiagnosis menderita perlemakan hati, itu berarti pola makan Anda sangat buruk. Anda harus mengurangi asupan lemak, mengurangi asupan karbohidrat, dan berolahraga secara sehat untuk memperbaiki kondisi perlemakan hati Anda.